Swebeot. Nah, selamat pagi nih cuy, kan akhirnya balik lagi bersamaku di sini setelah sekian lama nih, sekitar 2 minggu aku nggak pernah konten lagi. Mohon maaf cuy kan, yang dimana konten terakhir itu adalah pengaplikasian Blackfix ke bodi kasar motorku cuy kan. Nah, kalau misalkan kalian melihat, silahkan lihat dulu di sana kan, yang dimana Blackfix sangat-sangat keren, yang dimana bodi kasarku ini menjadi sangat baru, yang awalnya kusam jadi jelek banget, jadi bagus ya kan. Kalian lihat dulu di atas sana untuk Blackfix ya kan, pokoknya keren banget. Dan untuk konten kali ini kita bakalan proyekan Vario lagi tentunya ya kan. Setelah sekian lama juga gak pernah proyekan Vario, akhirnya kita proyekan Vario lagi. Yang dimana untuk proyekan Vario kali ini berhubungan di area atas, di sisi holder kiri lah ibaratnya gitu ya. Sisi holder kiri yang dimana berhubungan dengan lampu cuy kan. Memang di apa ya, di 7 bulan ini aku gak pernah pakai lampu putih, lampu utama maupun dim juga gak bisa. Ya untuk penerangan lah cuy kan di jalan gelap, karena memang kalau misalkan untuk Devil dan Alice aja untuk penerangan di jalan gelap itu sangat-sangat kurang cuy, karena mereka kan nggak bisa menerangkan, cuman buat kayak memperindah aja. Jadi kalau misalkan aku lihat di jalan gelap nggak kelihatan, ya udah kena geronjal ya kena geronjal cuy. Jadi sakit lah. Apalagi skokan udah dipendekan, jadi kalau misalkan ada geronjal dikit udah kerasa banget sih. Nah makanya itu aku pasang holder kiri buat bisa penerangan cuy, bisa kalau misalkan nggak mau dinyalakan lampu putihnya bisa dimatikan cuy kan. Nanti kita bakalan unboxing dan review kira-kira untuk holdernya aku pakai mereknya siapa cuy ya kan. Nanti kalian tunggu aja, jangan di skip ya kan. Dan for your information, untuk warna hitam ini adalah konten terakhir di proyekan Vario, yang dimana di tahun 2023 nanti bakalan ada warna baru cuy ya kan. Nah untuk warna barunya kira-kira apa, kalian tunggu aja cuy ya kan. Yang dimana pokoknya di tahun 2023 bakalan keren banget warnanya dan memuaskan lah. Pastinya aku udah mempunyai apa ya, gambaran untuk warna apa. Kemudian di 2023 ini aku mau bawa konsep motorku ini kemana, udah ada konsep. Jadi kalian tunggu aja, stay tune cuy ya kan. Dan untuk pemasangan holder nanti bakalan dipasangin sama Mas Rendra AGC, Angga Garage Custom ya kan. Yang dimana untuk masalah perkabelan gitu kita serahkan aja ke Mas Rendra cuy ya kan, karena memang sedikit ribet pastinya nanti cuy, karena kan harus menyambungin lampu headlamp ke bagian holdernya, kayak gitu-gitulah aku nggak paham cuy. mereka yang tahu cuy ya kan. Dan nggak usah lama-lama sih, langsung aja kita review dan unboxing barangnya, kira-kira holdernya apa ya kan. Oke, langsung aja kita lihat holdernya cuy. Nah jadi ini dia cuy barangnya ya kan, yang dimana untuk holder kirinya aku pakai merek dari Yamaha cuy ya kan. Dan ini tuh holder kiri dari Vixion Old, yang dimana aku belinya langsung di dealer Yamaha, dan dipastikan untuk keasliannya atau originalnya pasti ori sih cuy ya kan. Karena kalau misalkan aku jumpai di all shop, di toko hijau atau di toko oranye, itu biasanya juga ada sih yang ngejual sama kayak kotak gini, persis juga ada kayak kode-kode kayak gini cuy, persis banget. Tapi kalau misalkan kita cek dari komen dan dari segi reviewan para pembeli atau customernya, itu ternyata barangnya nggak ori cuy ya kan. Jadi untuk memastikan sih, kalau misalkan kalian takut barangnya nggak ori, mending langsung kalian aja beli di dealer Yamaha langsung yang jual spare part cuy ya kan. Kebetulan ini aku kan di Surabaya, dan untuk belinya ini aku di Yamaha Surabaya atau Yamaha Ramayana lah ibaratnya, depan Tunjungan Plaza ya kan, dekat Tunjungan Plaza. Jadi kalau misalkan kalian di area Surabaya pengen beli holder Vixion yang ori, langsung aja sih kalian ke Yamaha Ramayana cuy. Pasti dipastikan di situ barangnya ori dan terjamin cuy kan. Dan di sini untuk harganya sendiri aku buka dulu cuy kan. Untuk harganya sendiri holder Vixion yang ori gini aku belinya di harga 180.000 cuy ya kan. Yang dimana menurutku ini sangat worth it banget sih untuk harganya, dan untuk kualitasnya juga bagus sih, karena kan memang original beda sih sama palsu cuy ya kan. Dan untuk ngebedain antara palsu dan original itu sebenarnya aku kurang tahu sih cuy ya kan. Yang pastinya sih setauku kalau misalkan cara bedain palsu sama ori itu, kalau setauku ya, maaf kalau misalkan salah cuy ya kan, dari belakang sini cuy ya kan. Dari belakang sini, kalau misalkan dari dalam sini tuh dia kayak ada bolong atau apa ya, terlalu lebar, itu biasanya palsu cuy. Terus dari segi bel-bel ini semua sama sih modelannya tuh, kalau misalkan ori sama palsu sama persis setauku sih dari sini sih cuy memang. Nah dari situ, kemudian dari segi mungkin kabel atau gimana sih aku kurang tahu sih cuy. Pokoknya nggak bisa dibedain lah, ya tetap bisa dibedain, cuman kalau misalkan dari kasat mata, kalau di sekilas dari gambar ya pasti sama aja sih ori sama enggak sih cuy kan.
Dan ini kita buang aja di sebelah biar nggak mengganggu. Dan di sini juga aku ada modul ya kan, yang dimana modul ini nanti kita jelasin ya kan fungsinya apa sih modul ini buat di holder kiri Vixen ya kan. Nanti aku bakal jelasin, yang dimana pastinya kita bakalan buka dulu cuy ya kan. Oke, kita buka dulu untuk modulnya cuy. Oke, langsung aja kita buka ya kan, langsung kita geradak-geradak aja cuy ya kan. Bentar. Nah, jadi si modulnya udah kebuka cuy ya kan. Dan langsung kita buka aja untuk modul vario, dan aku bakalan jelasin kalian kira-kira modul ini buat apa sih fungsinya cuy kan. Jadi untuk modul vario ini atau modul headlamp lebih tepatnya ya kan. Modul headlamp ini fungsinya adalah untuk mematikan dan menyalakan si lampu cuy, lampu utama, lampu kecil gitu-gitu sih cuy ya kan. Karena kan memang si dari Sabi motorku itu kan nggak ada lampu putihnya. Kebetulan lagi putus sih untuk lampu putihnya, jadi cuman devil sama alis gitu aja, untuk lampu putihnya nggak ada. Jadi kalau misalkan di jalan gelap, jadi kesusahan juga sih cuy aku untuk penerangan gitu ya kan. Jadi aku beli modul sama holder fixnya. Kalau misalkan nggak ada modul, ya nggak bisa sih cuy untuk dimatikan dan dinyalakan si lampu utamanya cuy, sama lampu besar dim gitu nggak bisa cuy kan. Kita buka dulu. Nah, ini aku belinya di Shopee ya kan, di All Shop. Namanya tokonya adalah M Custom Bekasi ya kan, kalian bisa lihat di video. Dan untuk harganya sendiri ini modulnya lumayan sih cuy ya kan. Untuk harga modulnya juga lumayan, walaupun ya barangnya kecil kotak gini sih ya kan. Untuk harga modul headlampnya aku beli di harga 75.000 sih cuy ya kan. Untuk satuannya kita beli di harga 75.000. Ini kayak modul-modul apa ya? Pernah tahu cuman lupa sih. Kira-kira mirip sama modul apa? Kalau misalkan kalian tahu komen aja ya kan. Aku lupa, pokoknya mirip lah sama sesuatu gitu lah, modul sesuatu cuy ya kan. Dan ini tuh fungsinya bisa ngedim, bisa mematikan lampu kecil. Dan kalau misalkan nggak ada modul ini si Vixen ini, holder Vixennya nggak bisa dimatikan cuy. Jadi percuma dan nggak bisa buat ngedim kalau misalkan nggak pakai si modul headlamp ini cuy. Jadi percuma kan, di sini aku belinya buat ngedim juga ya kan. Terus buat di sini kalau Vixen kan juga ada matikan nyalain juga ya kan. Jadi enak kalau misalkan pengen nggak mau ada lampu utama ya dimatikan aja. Tinggal kan di sini pencet-pencet gitu cuy ya kan. Dan di sini juga ada dim. Nah kalau misalkan nggak pakai modul, ya itu resikonya cuy, nggak bisa dimatikan dan juga nggak bisa di dim. Jadi ya itulah sih cuy ya kan. Dan untuk pemasangannya langsung aja aku serahkan sih untuk masalah perkabelan di Mas Rendra ya kan, di AGC, Angga Garage Custom, yang dimana ya mengetahui lah dan paham pastinya untuk mengetahui perkabelan dan holder terutama ya kan di vario gitu, pasti Mas Rendra tahu. Untuk cepet enggaknya sih tergantung sama Mas Rendranya. Kalau misalkan Mas Rendranya mungkin ada antrian atau pelanggan lain juga nunggu jadinya cuy ya kan. Kalau misalkan untuk masang gini sih sekitar 1 jaman sih estimasi cuy ya kan. Soalnya kan memang harus ngurut kabel, terus harus nyambungin kabel ya kan. Jadi sedikit ribet lah, mungkin sejaman ya. Semoga aja kalau misalkan cepet ya setengah jam udah sih cuy ya kan. Oke, tanpa perlu lama-lama langsung aja kita pasang di tempatnya Mas Rendra cuy. Swebel. Nah, jadi itu tadi cuy kan untuk proses pencopotan bodi-bodi motornya cuy kan. Nah, di sini adalah pencopotan untuk area rem dan holder kiri vario ya kan. Nah, kalau misalkan udah kecopot semua untuk rem dan holder kirinya, lanjut kita di holder Vixen yang baru cuy. Kita copot-copot dulu ya kan. Kalau misalkan udah kecopot, lanjut kita fitting cuy ya kan. Kita fitting posisi pasnya tuh gimana sih nanti kalau misalnya udah kepasang cuy kan. Dan kalau misalkan udah pas, lanjut kita di area modul. Untuk modulnya ini soketnya nggak diperlukan karena memang untuk modulnya ini bakalan pakai dan disambungin untuk soket holder vario yang lama. Jadi ini adalah proses seleksi untuk bel, rating dan lain-lain lah. Aku juga nggak paham, Mas Rendra yang paham cuy kan. Dan ini untuk proses pengkulitan yang dimana nanti bakalan disolder, bakalan disambungin
si holder fiction yang baru ini sama si soket holder kirinya Vario yang lama gitulah cuy ya kan. Jadi adalah proses pengkulitan dan ini adalah proses untuk penyolderannya ya kan. Penyolderan nggak tahu lah, pokoknya istilahnya disolder gitu, disambungin gitu cuy ya kan. Dan ini adalah proses yang dimana udah disambungin sama Mas Rendra, udah udah rapi dan udah runtut untuk rating dan lain-lain cuy kan. Dan di sini adalah pencopotan headlamp yang dimana buat ngetes dan uji coba cuy kan, untuk penyambungan si area modul dan area headlamp nanti itu juga disambungin. Aku juga kurang paham juga, jadi Mas Rendra juga lah yang tahu cuy kan. Di sini adalah modulnya disolder, mungkin disambungkan sama si headlampnya cuy, mungkin sambungannya disambungin gitulah, aku juga kurang paham. Nah kalau misalnya udah fix, kita solasi ya kan, kita solasi, kita rekatkan. Kalau misalnya udah fix, oke, langsung kita coba cuy kan. Ternyata bisa nyala ya kan, untuk masalah headlamp dan holdernya dan modul bisa nyala. Kalau misalkan udah oke, langsung kita lanjut di pemasangan speedometer coy kan. Nah kalau misalkan udah pas dan fittingnya speedometer udah nempel, holder juga udah nempel, berarti udah fix ya kan. Dan di sini uniknya itu kata Mas Rendra, biar pas dan rekat, alangkah baiknya itu dibor, biar untuk holder fixnya itu nggak ke bawah ke atas gitulah, pokoknya gitulah, biar seret lah gitu ya kan cuy, biar paten kata Mas Rendra. Jadi aku minta ya udahlah nggak apa-apa, dibor aja biar looknya dapet, biar keamanan pun juga dapat, biar nggak turun ke bawah, turun nggak ke atas gitu cuy, biar aman gitulah istilahnya. Oke, kalau misalnya udah dibor, kita lanjut ke fitting untuk pemasangan holdernya cuy kan. Kalau misalkan udah oke semua, tinggal kita pasang-pasang sih di area spion, dratnya ya kan. Dan untuk pemasangan body juga dilakukan sih setelah misalnya udah fix semua. Dan untuk proses pemasangan holder dan lain-lain udah selesai sih, tinggal kita melakukan pemasangan body seperti awal semula cuy kan. Dan mungkin itu aja sih cuy ya kan untuk pemasangan holdernya, dan stay tune lanjut di videonya cuy. Nah, selamat pagi nih cuy kan, akhirnya balik lagi bersamaku di sini setelah tadi malam kita udah selesai melakukan pemasangan si holder fiction ya kan, yang dimana nggak sempat penutupan karena emang pulangnya malam cuy kan, kemudian gerimis juga, jadi malas, sudah capek ya kan. Yang dimana estimasi prediksiku di pagi hari adalah pemasangan holder fiction adalah 1 jaman mungkin paling lama ya kan. Ternyata mental jauh cuy ya kan, ternyata selesainya adalah 3,5 jam ya kan, yang dimana dikerjakan jam 5 sore, selesainya jam setengah 9 malam cuy ya kan. Dan itu sangat melelahkan bagi aku dan Mas Rendra tentunya ya kan, karena emang kalau permasalahan perkabelan itu sangat-sangat ribet cuy, sangat-sangat ruwet lah. Apalagi kalau misalkan orang awam nih yang disuruh masang, mungkin sampai sekarang ini belum selesai cuy ya kan, karena emang kemarin ini ditemukan masalah cuy ya kan, ditemukan masalah sama Mas Rendra. Jadi ada problem sedikit lah, karena si holder fixnya nggak mau nyala untuk lampunya, tapi selesai dicek, selesai dicari tahu permasalahannya, akhirnya ketemu sih cuy ya kan. Nggak apa-apa lah nunggu lama, yang penting bisa kepasang daripada nggak bisa kepasang cuy ya kan. Dan kalau misalkan kita lihat dari look si holder fiction ini bener-bener padat cuy, bener-bener bagus banget, karena dia kan gede kan, dia gede, jadi kelihatannya tuh mantep banget lah kalau dipasang di Vario ini cuy kan. Dan untuk video nyalain matiin lampu kemudian dim, aku bakalan kasih tahu ke kalian, yang dimana ini dilakuin di malam hari. Jadi kalau misalkan nyalain matiin lampu ngedim juga kalian bisa tahu ya kan. Dan untuk videonya langsung aja kita lihat, dan ini dia videonya cuy. Oke, di sini adalah tinggal kita nyalain aja. Yang pertama adalah untuk alis dan devilnya kita nyalain, dan kemudian yang kedua naik ke atas untuk lampu biasa, lampu kotak, lampu dim gitulah ya kan. Dan untuk ngedimnya kita harus matiin dim dulu yang di lampu kotak, nah baru bisa di dim cuy ya kan. Kalau misalkan kita mau matiin lampu devilnya juga bisa ke bawah mati semua, tapi tetap bisa ngedim cuy ya kan. Jadi aman lah, untuk ngedimnya tetap bisa semua lah ya kan. Jadi enak kalau misalnya ada mobil bisa ngedim, kalau misalnya nggak mau lampu alis bisa dimatikan cuy kan. Sangat-sangat praktis dan keren cuy. Nah, jadi itu dia cuy kan videonya untuk matiin lampu, ngedim juga ya kan. Kalian udah lihat tadi ya kan, yang dimana untuk pengerjaannya bener-bener sesuai dengan harapanku ya kan. Keren banget Mas Rendra ya kan, yang dimana pas presisi untuk nyalain lampu, matiin lampu, ngedimnya juga bener-bener paten banget, udah pas lah, sesuai dengan kemauanku ya kan.
Dan untuk total proyekan Vario kali ini yaitu adalah untuk holdernya sendiri aku beli 180.000, kemudian untuk modulnya sendiri sekitar 75.000, dan untuk biaya pemasangan kemudian perkabelan ruwet kemarin habisnya 150.000. Untuk total proyekan Vario kali ini 405.000, yang dimana ya lumayan sih kalau untuk holder aja ya kan. Untuk 405 untuk holder aja itu juga harga yang nominal lumayan kalau menurutku cuy ya kan, karena barang holder tapi hasilnya gede gitu ya. Karena memang ruwet cuy, aku memaklumi lah karena memang ruwet, dan memang holder ini kan nggak bisa beli holdernya aja tapi juga harus beli untuk modulnya, jadi ya lumayan mahal lah, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa ada penerangan daripada nggak ada penerangan di malam hari juga ribet cuy ya kan. Ya mungkin konten kali ini cuman aku mau menunjukkan untuk pemasangan holder aja. Mungkin di next video aku bakalan proyekan Vario lagi, dan tentunya bakalan di tahun 2023 bakalan ada warna baru. Kalian stay tune aja, yang dimana untuk warnanya aku masih belum tahu, masih mikir ya kan. Jadi kalian tunggu aja kira-kira aku memilih warna apa ya kan. Dan buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian kan, yang dimana supaya aku semangat lagi ke depannya, dan supaya aku lebih banyak kontennya sih ya kan. Kalau misalkan aku jarang-jarang konten ya mohon maaf cuy ya kan, karena emang terganggu sama pekerjaanku cuy ya kan. Dan mungkin sekian sih cuy ya kan dari aku pamit undur diri dan sampai jumpa cuy.